Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Petaka Uji Nyali. Cerita ini ditulis oleh McLarson. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Petaka Uji Nyali. Namanya Eka Atmaja Winanta, anak tunggal yang lahir di Jakarta tanggal 23 April 1998. Hobinya adalah ceroboh. Ia memang terdengar konyol menjadikan ceroboh sebagai hobi. Namun itulah kenyataannya dan ia telah mengakui hal tersebut walaupun sebenarnya itu sangat menjengkelkan. Selain itu, Eka adalah manusia paling gombal di antara teman-temannya. Berharap bisa bikin hati wanita meleleh yang ada malah membuat mereka menjadi ilfil. Dasi mana Dasi? Ya ampun Bibi. Dasi Eka mana? Gak tahu nak Eka. Bibi gak pernah nyimpen dasi kamu. Aduh, masa gue wisuda telat? Orang dasinya udah disiapin semalam. Ucapnya sambil mencari-cari dasi di kamar. Setelah berhasil membuat kamar seperti kapal pecah, Eka berhasil menemukan dasinya yang ternyata terselip di bawah bantal. Seperti itulah dia yang memang ceroboh luar biasa. Setelah berhasil menemukan dasi, ia langsung bergegas ke bawah. Eka, sarapan dulu. Udah telat Bun, ayo kita jalan sekarang. Tunggu sebentar, jas kamu mana? Lah iya, ketinggalan di atas. Dasar anak ini, cerobohnya minta ampun. Bunda tunggu kamu di mobil. Setelah semuanya siap, Eka bergegas menuju mobil untuk datang ke acara wisuda bersama bundanya. Sayangnya kondisi jalan sangat padat, jadi mobil yang ia tumpangi hanya bisa berjalan pelan. Ia hanya menggerutu kesal di dalam hati sambil melihat kemacetan dari dalam mobil. Eka, nih bunda bawain roti. Coba dimakan, mau wisuda kok malah gak sarapan. Ucap bundanya sambil memberikan kantong plastik berisikan banyak roti. Ia mengambil satu dan memakannya sambil menikmati kemacetan. Jarak antara sekolah dengan rumahnya adalah 15 km. Dan kali ini ditempuh hampir 45 menit karena macet. Padahal jika kondisi jalan sedang lancar hanya ditempuh kurang dari 20 menit. Sesampainya di sekolah, untung saja acaranya baru seperempat jalan. Namun tetap saja dia datang telat. Eka langsung menuju tempat duduk di samping keempat sahabatnya. Pertama ada Gibran, orang yang memiliki badan paling gemuk. Dia juga orang yang paling pintar dalam hal otak-atik barang-barang elektronik. Yang kedua adalah Salman. Orangnya sangat asik, pintar, dan dia adalah cowok tertampan yang ada di sekolah. Kemudian Fatiha. Jika ada orang tertampan, tentunya ada orang tercantik. Beruntung mereka berdua berada dalam satu geng ini. Selain cantik, Fatia terkenal sangat pintar di sekolah. Dan yang terakhir adalah Maudi. Tak kalah cantik dari Fatia, namun Maudi ini adalah perempuan yang bisa dibilang tomboy. Inilah mereka 5 orang yang berformasikan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Tak jarang banyak yang mengatakan kepada mereka sebagai geng Power Rangers. Terbentuk sejak awal mereka masuk sekolah dan melewati banyak masa-masa senang maupun sedih sepanjang 3 tahun. Kini sudah tiba saatnya mereka untuk diwisuda.
Itu tandanya mereka akan jarang sekali untuk menghabiskan waktu bersama-sama seperti saat SMA. Di acara inti yaitu penyerahan medali kelulusan, satu persatu nama mereka dipanggil untuk naik ke atas panggung. Tampak mereka berlima merapikan jas dan dasi yang dikenakannya agar terlihat baik dan rapi saat di panggung. Eka Atmajawinanta, sebut panitia Eka dengan gagahnya naik ke atas panggung dan dikalungkannya medali ke lehernya. Fathia Wulandari, Gibran Alfiando. Perut Gibran yang sedikit offset menemaninya naik ke atas panggung. Laura Mauda Ayu. Sedikit aneh saat perempuan tomboy yang biasanya memiliki gaya seperti laki-laki harus didandani dengan gaya yang feminim. Salman Al-Farizi. Seluruh siswi berteriak saat Salman berjalan ke atas panggung, sedangkan Salman hanya melontarkan senyum pada mereka. Setelah seluruh murid kelas telah naik ke atas panggung, total jumlahnya ada 35 murid. Kini sesi pemotretan. Pada sesi ini para siswilah yang paling bersemangat untuk difoto, hingga mereka memaksa para fotografer untuk memfoto hingga 2 album. Ini cewek-cewek mana sih? Lama banget ganti baju doang, katanya 5 menit. Wajarlah, namanya juga cewek. Bilang 5 menit bisa 3 kali lipat. Nah itu mereka. Sorry ya lama. Astaga, Dragon, lu udah dandan cantik-cantik, gayanya feminim, sekarang malah balik kayak cowok, Maudi. Kenapa? Gak suka lu Gibran? Ih, sewot banget lagi PMS, Bu. Kalau ya kenapa? Oh, masih bisa PMS. Ya elah, berantem mulu lu berdua. Dianya dulu lagian. Ya gua ada cowok emang serba salah. Udah ngapain sih berantem terus? Gibran hanya membuang muka sambil memasang wajah kesal, sedangkan Maudi memainkan HP-nya sambil memasang wajah kesal juga. Mungkin karena merasa bersalah dan harus mengalah, Gibran menjodorkan tangannya ke arah Maudi sambil meminta maaf. Untungnya Maudi masih menerima permintaan maaf dari Gibran. Mereka berdua tersenyum sambil bertatapan. Fathia, Eka, dan Salman hanya memandang lucu tingkah mereka. Setelah semuanya berada di mobil milik Salman, mereka berangkat menuju salah satu restoran rooftop yang terkenal di Jakarta. Seperti biasa, Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur dan selalu macet setiap saat serta dimanapun itu. Man, gak lewat jalan pintas saja. Aduh, jalan pintas lewat mana? Ya ada malah makin lama ntar. Eka menghela napasnya sambil berpikir apakah akan sampai di tujuan tepat waktu atau tidak. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Mereka turun dari mobil dan langsung menuju ke atas. Ternyata setelah diperiksa pada daftar booking, mereka telat 10 menit. Namun pihak restoran masih berbaik hati tanpa harus meminta charge kepada mereka. Ini semua telah dibayar oleh Salman. Maklum saja karena dia sangat tajir sehingga mau membagi rezeki kepada sahabat-sahabatnya. Pesta kecil pun dimulai. Tenang saja, tidak akan ada yang mabuk. Hanya menyetel musik sambil mengikuti iramanya. Setelah itu makan bersama tentunya dengan menu-menu yang mewah. Namun Fathia menyelesaikan makannya lebih awal dari yang lain. Ia berjalan menuju balkon lalu melihat indahnya kota Jakarta pada malam hari. Eka yang juga telah selesai makan menghampiri Fathia. Pemandangannya bagus ya, Ti? Fathia menghela napas dan tersenyum, kemudian berkata, ya sama seperti acara kita hari ini. Agak sedih sih rasanya karena bakal jadi momen terakhir. Kayaknya enggak deh. Maksud kamu?
Sejenak Eka berpikir mengenai momen penutup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tak lama kemudian tercetuslah satu ide. Guys, ngumpul bentar yuk. Ada yang pengen gue omongin. Ada apa, Kak? Kalian yakin ini acara terakhir kita? Ya emangnya mau kapan lagi kita bikin acara? Gue ada usul buat acara penutup dan pastinya seru banget. Dan gue yakin banget malah, acara itu bakal jadi pengalaman yang gak akan pernah kalian lupain. Mau apaan? Uji nyali. Serius lu? Bercanda mulu sukanya. Serius gue? Gue gak ngerti maksud lu apaan, Kak. Wait, uji nyali? Usulan lu gila juga. Tapi kalau emang mau beneran, gue sih ayo aja. Ya uji nyali, tapi kali ini bakalan beda banget. Mau beda atau enggak, kenapa harus uji nyali sih? Emang gak ada yang lain apa? Ya gak apa-apa kali. Kapan lagi kita lakuin kayak gini? Emang uji nyalinya kayak gimana sampai dibilang beda segala? Masing-masing dari kita uji nyali di tempat yang terpisah. Cari tempat yang paling angker pokoknya. Terus kita bakal terhubung lewat webcam. Jadi siapin alat-alatnya. Gue yakin kalian semua pasti adalah alat-alatnya yang kayak begituan. Widih, keren nih usulan lo. Gue setuju sih. Yang lain gimana? Gue sih asal ikut semua ya. Oke aja. Fatia, lu kok diam aja? Setuju gak? Gue gak tahu deh. Jujur sih sebenarnya gue gak suka ya sama yang kayak begituan. Nah, gue ikut Fatia dah. Lu cewek apa cowok? Coba bedah. Kenapa dah? Biar adil ikut keputusan bersama aja. Ini udah 3 orang loh yang setuju. Jadi kita fix. Gue peneng aja deh ya. Ya lu gimana sih? Sulit deh. Yaudah, mungkin kita bisa omongin lagi lain kali. Sekarang udah mau habis nih waktu kita di sini. Cabut yuk. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan keputusan yang masih menggantung. Sudah berhari-hari Eka terus memikirkan apakah semuanya akan setuju dengan usulnya tersebut atau tidak. Kemudian ia mencoba untuk mengajak kembali usulannya itu melalui grup lain. Guys, gimana nih acaranya? Ketik Eka, kemudian ia melemparkan HP-nya kembali ke kasur sambil menunggu balasan. Cukup lama ia menunggu namun tiada balasan yang kunjung datang. Tak lama kemudian HP-nya berdering tanda ada kontak masuk. Ia mengambil kembali HP-nya sambil berharap itu adalah salah satu dari mereka yang melakukan private chat kepada Eka. Namun sayang, notifikasi tersebut hanyalah berasal dari salah satu grup yang kedatangan anggota baru. Sungguh menyebalkan memang. Ia menghembaskan kembali HP-nya ke atas kasur. Ia menunggu hingga terlelap dalam mimpi. Saat ia terbangun ternyata hari sudah petang. Ia memeriksa HP-nya lagi dan ternyata sudah ada beberapa yang membalas chatnya di grup. Sebelumnya gue minta maaf buat kalian semua, tapi gue beneran gak bisa ikut acara penutup. Soalnya besok gue udah harus pindah ke Jogja dan stay di sana, tepatnya di bekas rumah nenek. Jadi gue udah gak bisa ngumpul bareng lagi dalam jangka waktu dekat. Kalian jangan batalin acara ini cuma gara-gara gue doang ya. Acara harus tetap berlanjut ya kawan. Tapi kita gak bisa ngadain acara tanpa kehilangan satu anggota. Awal geng ini terbentuk kita semua udah janji kalau kebersamaan adalah yang diutamakan. Waduh, padahal bakalan asik juga nih. Eka dengan berat hati akhirnya harus mengikhlaskan agenda yang ia buat. Gak apa-apa kok kalau acara penutup ini batal. Toh bukan berarti geng kita ini bakalan udahan gitu aja. Kita juga masih bisa komunikasi lewat grup. Gue beneran gak enak sama lu kak. Ini semua terserah kalian. Pokoknya gue dengan menyesal bener-bener gak bisa ikutan.
Gue minta maaf banget terutama sama Eka. Sambil menarik napas dalam-dalam kemudian mengeluarkannya, Eka akhirnya menganggap agenda terakhir tersebut benar-benar sudah batal. Kini ia mencari-cari ide lain untuk mengisi waktu liburannya agar tidak jenuh. Salah satu kegiatannya saat liburan adalah berselancar di internet, seperti melihat video-video seram. Hal-hal yang berbau horor merupakan favoritnya. Itulah kenapa ia mengusulkan agenda terakhir bersama sahabat-sahabatnya adalah melakukan uji nyali. Sementara itu Fathia sudah harus bersiap menuju Jogja dengan menggunakan kereta api bersama kedua orang tuanya. Barang-barangmu udah nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada kok, Ma. Fathia berangkat menuju stasiun Gambir menggunakan taksi. Ia pergi ke Jogja menggunakan kereta api Taksaka yang berangkat pada 8:30 pagi. Sesampainya di stasiun, ia disambut oleh suara gemuruh kereta api. Kemudian Fathia bersama kedua orang tuanya langsung menuju ke kereta. Perjalanan Jakarta-Jogja kurang lebih menghabiskan waktu 8 jam. Saat kereta yang ia naiki mulai melaju, ia merasa sedih karena harus meninggalkan kota di mana ia banyak mengukir kenangan terlebih bersama sahabat-sahabatnya. Sambil melihat pemandangan di perjalanan, ia masih merasa tidak enak dengan Eka. Karena hanya Fathia yang tidak ikut, maka acaranya menjadi batal. Tak terasa 8 jam telah berlalu. Kereta yang Fathia tumpangi sudah sampai di stasiun Tugu Jogja. Ia merasakan sensasi baru di sini, di mana ia harus jauh bersama para sahabat-sahabatnya dan mulai mengukir pengalaman baru. Ia bersama kedua orang tuanya langsung menuju rumah nenek menggunakan taksi. Sesampainya di rumah nenek, mereka disambut oleh bibinya yang selalu menjaga rumah tersebut. Ya, nenek dan kakek Fathia sudah meninggal dunia, maka dari itu Fathia akan menginap di rumah tersebut bersama bibinya selama berada di Jogja. Wah, Fathia udah besar ya. Dulu kamu kesini masih kecil sama suka nangis. Monggo masuk dulu semuanya. Fathia hanya membalas dengan senyuman manisnya sambil mengangguk sedikit. Sudah lama sekali Fathia tidak mengunjungi rumah ini. Rumah tersebut memang sudah sangat tua, namun karena selalu dirawat oleh bibinya maka masih tampak bersih. Di samping rumah tersebut terdapat pohon cempedak yang cukup besar dan sedang berbuah, sementara di belakang rumah terdapat hamparan sawah yang luas. Kamu betah-betah ya di sini tanpa mama papa? Betah kok, Fathia. Udaranya juga lebih enak di sini daripada di Jakarta, ucap Fathia, namun di dalam hati Fathia merasakan hal yang tidak enak. Malam pun mulai larut. Kedua orang tua Fathia harus kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Sedikit sedih Fathia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Fathia, bibi mau ke pasar dulu buat jualan. Kamu di sini sendirian gak apa-apa ya? Di depan ramai kok ada pos ronda. Bibi baliknya masih nanti pagi. Udah bibi masakin makanan, kamu tinggal ambil aja sepuasnya, ucap bibinya yang memang sehari-hari adalah penjual di pasar yang jaraknya lumayan jauh. Fathia hanya mengiyakan kemudian merebahkan dirinya di kasur. Namun hal yang aneh mulai terjadi. Bibinya tampak berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ia melihat melalui pintu yang terbuka sedikit. Dari situlah sambutan dimulai. Goblok, nggak gigih, ucap Eka yang sedang bermain HP. Ia berhenti sejenak untuk mengecek HP-nya. Benar saja, ternyata ada pesan dari guru. Guys, gue ngerti, gue nggak mau acara ini batal. Jadi gue memutuskan untuk dantain acara ini. Kapan lagi coba, ya kan? Gue udah buat alat penguat sinyal untuk kalian dan udah gue kirim ke kalian. Paling antar malam sih udah nyampe. Siapa tahu perlu. Tapi masa kita nggak full tim sih?
Fatia sendiri udah bilang kalau jangan sampai batal hanya karena satu orang. Gue bukannya gak peduli sama Fatia, tapi dia sendiri yang udah bilang. Oke lah kalau pada sepakat. Mau sama Eka mana ya? Kok nggak nongol? Gue mah ayo terus. Balas Maudi 25 menit kemudian. Eka merasa senang karena acara yang tadinya batal tersebut ternyata benar-benar akan dilaksanakan. Walaupun memang akan dilakukan tanpa Fatia. Makasih ya kawan-kawanku. BTW, mau kapan mulainya? Besok malam, mumpung malam Jumat Kliwon, gimana? Boleh banget. Eka dengan rasa senangnya bergetar mempersiapkan barang-barang yang akan dia gunakan besok malam. Kemudian ia mencari di internet mengenai tempat yang terkenal angker. Ia menemukan beberapa dan pilihannya jatuh pada salah satu bangunan bekas rumah sakit yang menurutnya sangatlah menantang. Dengan entah kisah nyata atau hanya mitos yang pernah ia baca mengenai hantu genderuwo dan perempuan yang meninggal akibat aborsi. Tentunya Eka yang sangat terobsesi dengan hal-hal horor akan semakin tertantang dirinya untuk melakukan uji nyali. Pada esok hari, tepatnya di pagi hari, grup mereka dikejutkan dengan cerita dari Fatia. Ia bercerita tentang malam pertama di Jogja, tepatnya di rumah bibinya, tempat di mana ia menginap. Guys, gue semalam bener-bener gak bisa tidur. Lo tau gak sih, baru aja satu malam di tempat bibi gue, udah ada yang ngajak kenalan. Awalnya gue emang udah ada firasat gak enak sama tempat itu. Dan gue juga sempat lihat bibi gue ngomong sama orang tapi gak kelihatan gitu. Abis itu bibi gue keluar buat jualan ke pasar sampai pagi. Dan di situ mulai deh, gue kayak denger benda-benda jatuh sampai suara orang ketawa sama nangis. Gue bener-bener takut banget sampai gak bisa tidur. Tapi pas malam itu dia belum nampakin diri. Gue mau coba chat kalian tapi gue udah gak sanggup karena saking takutnya. Terus malam ini gue mau coba nekat cari tahu sosok apa yang ada di rumah bibi gue. Gila lo yakin bakal betah tinggal di situ? Ya betah gak betah sih. Makanya lewat uji nyali ini gue berharap bisa lebih beradaptasi sama suasana di rumah ini. Jadi intinya lo mau ikut uji nyali kita ini? Iya. Di daerah lo ada kendala sinyal gak? Sinyal selalu full sih, emang kenapa? Gak apa-apa sih, soalnya kan kata Eka kita harus saling terhubung terus selama uji nyali lewat webcam. Jadi gue gak mau ada kendala apa-apa. Oh iya, tenang aja kok. Laptop, internet, kamera semuanya ada dan bakal gue pastiin kalau gue sendirian. Sore menjelang malam, Eka berangkat menuju tempat yang akan ia gunakan untuk uji nyali. Namun saat ia turun dari kamarnya, Eka sudah disambut oleh mamanya. Kamu mau kemana? Biasalah, mau jalan sama temen SMA, cara nginep. Kamu dari kemarin gak bilang mama. Eka lupa mah. Yaudah mah, Eka berangkat dulu. Duh, anak kok gak betah di rumah. Eka pergi menggunakan ojek dengan segala perbekalan yang ia butuhkan. Sesampainya di depan gerbang bangunan rumah sakit, tukang ojek tersebut merasa terheran-heran. Kenapa Eka turun di tempat seangker ini? Bos beneran turun di sini? Kan tempat ini angker. Eka mencari alasan agar tidak dicurigai oleh tukang ojek ini. Saya mau ketemuan sama teman saya, soalnya rumahnya gak jauh dari sini bang. Teman kamu gila juga ya ngajakin ketemuan di tempat ini. Kamu yakin berani? Ya ada setannya yang saya takutin bang. Oh ya udah deh, saya lanjut narik dulu. Hati-hati ya. Abang ojek itu melihat ke arah kakinya. Ia sepertinya curiga apakah Eka ini hantu atau bukan. Iya bang, mau laris ya? Akhirnya tukang ojek tersebut meninggalkan Eka seorang diri di depan bangunan angker ini. Suasana di sekitar cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Ia melihat ke sekitar berharap tidak ada orang yang mencurigainya, sehingga ia dapat masuk tanpa ada kendala apapun. Setelah dirasa aman, ia masuk dengan cara memanjat gerbang, baru saja di depan pintu rumah sakit.
Seketika bulu kuduknya merinding akibat dari aura yang sudah berubah drastis. Namun ia tetap saja nekat masuk ke dalam dengan dipandu oleh cahaya senter. Ia menuju ke ruangan yang paling angker, yaitu ruang mayat. Sayangnya ruangan tersebut terkunci dan sama sekali tidak ada celah untuk masuk ke dalamnya. Akhirnya ia memutuskan untuk ke lantai 2. Di sana ia memutuskan untuk stay di salah satu ruang bekas ICU. Ia langsung memasang semua peralatan seperti webcam, laptop, tripod, dan juga internet sebagai akses untuk berkomunikasi dengan yang lain. Belum selesai total ia memasang semuanya, ia sudah disambut oleh suara tertawa. Pukul 6:30 sore, Gibran berangkat dari rumahnya menuju SMA-nya. Ya, benar sekali. Ia akan melakukan uji nyali di mantan sekolahnya. Alasan ia memilih sekolahnya sendiri karena banyak rumor yang mengatakan bahwa pernah terjadi kasus gantung diri kemudian hantunya bergentayangan. Selama ia dan yang lain sekolah di sini, mereka sering menjumpai beberapa murid yang kesurupan. Kemudian laporan mengenai kejadian-kejadian misterius. Gibran masuk melalui salah satu pintu kecil yang selalu digunakan oleh gengnya saat berusaha untuk cabut dari sekolah. Terkadang masa-masa nakal lumrah dilakukan pada masa sekolah. Tapi jangan ditiru ya. Mereka semua memegang kunci pintu tersebut, jadi tidak ada kendala saat Gibran ingin masuk secara ilegal ke dalam bangunan sekolah. Sesampainya di dalam, ia langsung menuju kelasnya yang berada di lantai 3. Lebih tepatnya di samping tangga. Ia langsung memasang seluruh peralatan. Sampai di sini Gibran belum disambut oleh makhluk gaib. Sebelumnya pada pagi hari, Salman memutuskan untuk pergi ke salah satu hutan yang berada dekat di kaki Gunung Salak. Ia tiba pada sore hari, kemudian memarkirkan mobilnya tak jauh dari hutan tersebut. Sambil menunggu datangnya malam, ia pergi ke salah satu warung kopi sambil mencari tahu kisah dari hutan tersebut. "Bu, kopinya satu ya." "Pahit atau manis, Mas?" "Manis saja, tapi nggak usah banyak-banyak gulanya." Ibu pemilik warung tersebut memberikan secangkir kopi kepada Salman. Salman menyeruput sedikit kopi miliknya yang masih dalam keadaan panas. Kemudian dia bertanya, "Bu, hutan di situ angker ya?" "Wah, bukan angker doang, Mas, tapi angker banget." "Emangnya apa yang buat hutan itu jadi angker?" "Kalau asal usulnya si ibu nggak tahu pastinya ya. Cuma udah banyak banget orang yang jalan ke hutan itu pas malam, tapi nggak pernah balik." "Masa sih, Bu? Apa banyak macannya?" "Macan di sini udah nggak ada, Mas." Sambil menyeruput lagi kopi miliknya, ia tersenyum kecil seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si ibu. "Cuman ya, Mas, di dalam hutan itu ada rumah kecil yang terbuat dari kayu. Nah, di situ sih kata orang bekas nenek-nenek yang mengasingkan seorang diri. Tapi si nenek udah lama meninggal. Dan banyak orang yang gak berani deketin rumah itu walau siang hari juga." Mendengar perkataan ibu itu, Salman makin tertarik menilik tempat tersebut. Setelah menghabiskan segelas kopi miliknya, ia membayar kopi tersebut sebelum akhirnya menuju mobil miliknya untuk mengambil barang-barang. Dengan membawa seluruh peralatan untuk merekam dan juga beberapa senjata tajam untuk berjaga-jaga, Salman masuk ke dalam hutan tersebut seorang diri dengan berjalan kaki. Sekarang pukul 7, ia masih masuk lebih dalam ke hutan itu. Kondisi jalan sedikit becek dan benar-benar gelap gulita. Tak lama kemudian senternya menyorot ke satu bangunan kecil. Saat Salman dekati bangunan tersebut, ternyata merupakan rumah yang ukurannya cukup kecil dan terbuat dari kayu. Ia yakin bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dimaksud oleh ibu tadi. Salman memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya.
Pintunya hanya dikunci menggunakan tali yang diikat mati. Salman memotongnya menggunakan pisau kemudian masuk ke dalamnya. Suasana di dalam rumah tersebut sangatlah berantakan dan lembab. Ia menyemprotkan minyak wangi ke seluruh ruangan agar bau di dalamnya bisa dihilangkan. Saat ia mempersiapkan alat-alatnya, sesekali Salman melihat sekelebat bayangannya berada di luar rumah. Oh, jadi ini tempatnya. Gede juga, ucap Maudi saat ia tiba di depan gerbang villa angker yang berada di daerah Bogor. Saat Maudi ingin masuk ke dalam, ternyata gerbangnya digembok. Ia mengambil penjepit rambutnya untuk membuka gembok tersebut. Setelah berhasil terbuka, Maudi masuk bersama dengan mobilnya. Hal yang sama ia lakukan saat ingin membuka pintu villa tersebut. Suasana di dalamnya masih terdapat barang-barang perabotan yang kondisinya sudah berdebu dan banyak sarang laba-labanya. Saat ia memasuki lebih dalam villa tersebut, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri. Entah apa yang membuatnya tertutup dengan sendirinya. Yang pasti bukan karena angin. Sial emang, gue malah kekunci di dalam. Berasa di film-film dah, tiba-tiba pintu ketutup terus gak bisa dibuka lagi. Gerutu Maudi sambil menarik gagang pintu berharap pintu dapat dibuka kembali. Namun karena sikapnya yang cuek, ia melanjutkan lagi untuk masuk lebih dalam. Ia menuju ke sebuah kamar tidur di lantai 2. Di dalamnya terdapat sebuah cermin yang ditutupi oleh kain putih. Ia menarik kain tersebut dengan santainya dan saat dibuka hanya terdapat pantulan bayangannya. Namun berbeda sesaat kemudian saat ia menengok lagi ke cermin itu. Ia melihat jelas terdapat anak kecil perempuan yang berlari. Mereka semua telah terhubung satu sama lain menggunakan webcam dan permainan siap dimulai. Pukul 9 tepat. Goblok banget ini. Dari tadi gak mau connect. Eka mengotak-atik laptopnya, namun setelah diakali akhirnya tersambung juga. Nah itu Eka weh. Lah, taunya yang lain udah bisa connect ya. Maaf tadi ada trouble sedikit. Lagi kayak kenal tempatnya. Ayo tebak gue ada di mana? Itu sekolah kita kan. Gak kreatif lu nyari tempatnya. Ya gimana ya men? Sekolah kita kan katanya ada cerita seremnya. Bener apa enggaknya mah? Makanya mau gue buktiin sekarang. Lalu itu di mana? Gue di rumah kecil tua gitu, tapi di tengah hutan. Oh, parah dah. Nyamuknya banyak banget di sini. Gila lu emang men. Lebih gila mana sama gue? Ini lagi di villa angker. Belum apa-apa udah kekunci. Malah tadi ada bocah siapa tahu udah lari-larian. Paling itu saya tanya. Tapi bodo amat lah. Biarin mereka rapat dulu buat nakut-nakutin gue. Sempet-sempetnya dah lu ngomong begitu. Kalau lu di mana kak? Gue di rumah sakit kosong. Tadinya mau ke ruang mayat tapi malah kekunci gitu. Ya udah gue pilih aja di ruang ICU. Oh iya, baru juga nyampe udah ada yang ngetawain gue. Lu nya ngelawak kali. Ya kali dah. Berarti yang tempatnya kurang greget kayaknya gue doang ya. Hehe. Lu memang cupu. Lu kok songong kak? Wailah masih aja lu pada berantem. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berasal dari tempatnya Eka. Kali ini suara tersebut lebih keras dan terasa dekat. Lah kak, lu mendingan tutup itu pintunya. Kok gue jadi ikutan merinding ya? Ya ampun parah sih emang. Baru juga awal-awal udah begini aja. Malah kaki gue gemeter lagi. Eka menutup pintu ruangan dan mengganjalnya dengan barang-barang seadanya. No, sekarang siapa yang cupu? Lu mah belum ngerasain aja Bran.
Tak lama kemudian dari tempatnya Fatia ada yang mengetuk pintu rumah bibinya. Guys, lu pada denger gak? Iya denger kok. Cek aja, siapa tahu lu delivery makanan. Ngaco mulu dah lu. Kalau kata gue diemin aja. Tapi kalau itu bibinya gimana? Nggak mungkin, bibi gue kan lagi ke pasar. Dia juga pulangnya pagi. Tetangga lu mungkin. Kalau tetangga gue mah mending gue antepin aja daripada nantinya malah macem-macem sama gue. Fatia tetap bertahan di kamarnya, namun ketukan tersebut tidak pernah berhenti. Dan sekarang sosok yang mengetuk pintu itu memanggil nama Fatia. Fatia, itu dia manggil lu. Lah itu kan suara bibi gue. Ya udah cepetan bukain. Fatia beranjak dari tempatnya mau buka pintu kamarnya, kemudian menuju pintu masuk rumah. Namun ia berhenti sejenak untuk mengecek melalui jendela siapa yang ada di depan pintu. Dan saat dilihat, benar saja ternyata itu adalah bibinya. Fatia segera membuka pintu. Bi, kok tumben udah pulang? Namun bibinya hanya terdiam saja. Ia terlihat lelah dan seperti orang sakit. Minum, ucap bibinya dengan wajah yang datar. Fatia berpikir, mungkin bibinya memang kelelahan dan benar-benar haus. Bibinya masuk dan langsung menuju dapur, sementara Fatia yang sama sekali tidak menaruh curiga kembali ke kamarnya. Siapa Ti? Bibi aku kok. Oh syukurlah. Tak lama kemudian bibinya memanggil Fatia lagi dari dapur. Ia pun segera menghampirinya. Kenapa, Bi? Bibi mau ngomong sama kamu. Apa itu, Bi? Dari sini hal yang aneh mulai terjadi. Bibinya mulai tertawa kecil hingga akhirnya benar-benar melengking sambil berkata, Bibi haus mau minum darah kamu. Dengan takutnya ia melihat ke arah bawah dan benar saja, kakinya tidak menapak tanah. Fatia berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu. Pintu tersebut terus dipukul-pukul oleh makhluk tadi. Sambil menangis, Fatia menatap ke arah teman-temannya. Fatia, lu kenapa? Itu bukan Bibi. Iya bener, Fat. Gue takut, guys. Ketukan tersebut akhirnya berhenti tak lama kemudian. Fatia sempat berpikir untuk membuka pintunya dan mengecek keadaan. Lo mau ngapain? Fatia berjalan untuk membuka pintunya hingga sampai pada depan pintu. Ia terhenti sejenak setelah berpikir untuk tidak membukanya dan lebih mencari aman. Fatia kembali ke depan kamera. Udah, jangan dibuka dulu pintunya. Udah guys, sudah mendingan sekarang. Pukul 22:25. Guys, udah mau jam 10:30. Udah ada yang harus keliling nih. Ayo siapa duluan? Gimana kalau gambreng aja yang keluar duluan, dia yang pertama? Gambreng? Serius lu, Gip? Rada gimana gitu? Ya terus mau gimana lagi? Ya udahlah, yang lain setuju. Ayo aja sih. Mereka semua secara bersamaan gambreng, namun Gibran harus keluar terlebih dahulu. Ini berarti dia harus menjadi orang pertama yang berkeliling. Salman kedua, Modi ketiga, Fatia keempat, dan Eka terakhir. Lah anjir, gue yang ngasih saran tapi malah gue duluan yang kena. Geblek dah. Kocak lu. Biarin dah, lagian belum terlalu tengah malam. Gibran berdiri dari tempat singgahnya. Ia membawa kamera, senter, dan headset wireless untuk dapat berkomunikasi selama berkeliling. Pertama, ia menyusuri seluruh ruangan di lantai 3. Tentunya semua ruangan tersebut terkunci. Ia hanya melihat ke dalam ruangan melalui jendela, menyoroti setiap meja dan bangku menggunakan senternya. Kemudian ia menuju kamar mandi. Mumpung sedang berada di tempat itu, ia gunakan untuk membuang air kecil. Kameranya ia letakkan di wastafel. Lanjir, dia malah kencing.
Lu lihat nggak? Ada yang lewat putih-putih. Iya, gue juga lihat. Lu pada lihat apaan? Gak tahu dah itu apaan. Tapi kayaknya sih Neng Kunti. Tinggi banget terus kayak melayang gitu. Aduh, jadi mager keluar gue. Aman gak ya guys kira-kira? Kayaknya sih aman. Gibran kemudian keluar dari bilik, kemudian mengambil kameranya. Ia melihat-lihat keadaan sekitar di balik pintu kamar mandi. Setelah dirasa aman, ia memberanikan diri untuk keluar untuk melanjutkan investigasi di lantai 2. Baru sampai di tengah-tengah tangga saat menuju ke bawah, ia melihat sebuah penampakan yang berada di belakangnya sambil menatap tajam ke arah Gibran. Anjir! Gibran menoleh ke belakang, tetapi makhluk tersebut sudah tidak ada. Kayaknya lo diikutin dah. Wah gila lu kak, jangan ngomong yang enggak. Gibran melanjutkan penelusurannya di lantai 2. Di lantai ini sebenarnya tidak ada hal yang aneh terjadi. Namun saat ia melewati ruang lab bahasa, bulu kuduknya seketika berdiri. Ia seperti merasakan ada kehadiran sosok tak kasat mata. Ia menyentari ke dalam ruangan namun tidak ditemui penampakan. Hanya saja ia merasakan bau anyir. Dari situ Gibran mulai merasa tidak enak dan berjalan menuju ke ruangan yang lain. Tidak ditemukan hal-hal yang aneh. Ia menuju lantai 1. Di sini yang lebih ia takutkan adalah penjaga sekolah yang tiba-tiba datang. Ia lebih was-was saat berjalan menuju ke area kantin. Ia mendengar seperti ada suara langkah kaki yang berjalan ke arahnya. Ia bersembunyi di salah satu lapak penjual. Suara langkah kaki tersebut makin lama makin terdengar jelas. Kemudian hilang begitu saja, seolah-olah telah melewati Gibran. Gila nih, sekolah kenapa horor banget kayak gini ya? Di lantai 1 ia tidak menemukan hal-hal aneh selain suara langkah kaki tadi. Namun saat ia melihat ke lantai 2, tepatnya ke arah ruang lab bahasa, ia melihat seperti ada yang menggantung. Guys, lu lihat nggak? Apaan anjir? Kayaknya gue tahu dah. Please banget gak usah sebut walaupun lu tahu itu apaan. Gue juga udah tahu. Ia berjalan menuju ruang lab bahasa. Ternyata apa yang ia lihat tidaklah salah. Itu adalah siswi yang gantung diri. Ternyata cerita tersebut bukanlah rumor belaka. Kemudian objek tersebut memandang ke arah Gibran dengan tajam. Seketika Gibran langsung lari terbirit-birit menuju lantai 3. Ia menutup pintu dan mengganjalnya dengan beberapa bangku. Kemudian ia menutup jendela kelasnya dengan gorden, mematikan lampu flash dan menuju ke pojok belakang ruangan sambil menahan rasa takut. Ia melihat dengan jelas siluet dari makhluk tadi berjalan ke depan kelasnya sambil melayang. Gibran lu kenapa? Gibran, gila ini anak kenapa dah? Bran, sumpah gak lucu lu. Lu kenapa? Jawab. Ah, kacau nih anak. Diam dulu, gue lagi kedatangan tamu gak diundang. Siluet tersebut berjalan hingga berhenti di depan pintu kelas. Suasananya menjadi sunyi sejenak hingga pintu yang dikunci oleh Gibran tersebut digedor-gedor dengan cukup keras. Ia makin ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin. Dalam hatinya ia selalu berharap makhluk tersebut tidak masuk. Kemudian suasana menjadi sunyi. Namun Gibran masih bersembunyi di sudut kelas hingga cukup lama ia merasa semuanya sudah aman. Ia memberanikan diri untuk mengecek keluar kelas melalui jendela. Dia sudah tidak melihat sosok makhluk tersebut. Namun untuk berjaga-jaga, ia memindahkan peralatan rekamannya ke pojok kelas sambil bersembunyi. Gibran, lu udah gak kenapa-napa? Udah, ya gue gak apa-apa. Pukul 11.
Sekarang giliran Salman. Waduh, gila juga lah ini. Sumpah ini hutan gelap banget. Kalau di skip bisa nggak? Wah, baru pertama kali gue lihat Salman gak jaim. Masalahnya nih, gue dari tadi udah dengar suara-suara nggak jelas. Tapi oke lah kalau gitu, gue siap. Semangat Salman. Salman membuka ikatan simpul yang digunakan untuk mengunci pintu. Kakinya melangkah keluar dan senternya mulai menyorot ke arah gelapnya hutan. Oke guys, gue udah keluar dari tempat gue. Gimana, kalian bisa terhubung kan? Bisa kok. Bisa lu lihat sendiri, ini benar-benar gelap dan lembab. Gue gak tahu mau kemana, yang pasti udah gue tinggalin jejak biar gue gak tersesat. Salman mendengar suara seseorang berjalan di belakangnya. Ia pun berhenti sejenak untuk memutuskan bahwa suara tersebut bukanlah berasal dari dirinya. Benar saja, saat ia berhenti suara tersebut masih ada. Lu kenapa, Mbak? Kayak ada yang ngikutin gue, woi. Woi, yang dari tadi ngikutin gue mending tambahin diri lu sekarang. Gila lu, Man. Jangan sembarangan ngomong di hutan. Bodoh amat, gak takut gue sama yang begituan. Jadi gini kelakuan si Salman. Aduh. Namun setelah Salman menantang penghuni yang ada di hutan tersebut, suara yang mengikutinya tadi seketika menghilang. Ia melanjutkan penelusurannya. Pandangannya hanya bisa dibantu oleh cahaya senter. Setelah cukup lama berjalan, ia melihat sebuah makam. Lah, ada makam di tengah hutan. Ia mendekati makam tersebut untuk mencari tahu siapa yang berbaring di dalamnya. Sayangnya saat didekati tidak terpampang namanya karena nisan yang digunakan berupa batu tua yang menyerupai patok. Batu itu pun juga sudah berlumut. Sejenak ia beristirahat dekat makam tersebut sambil melihat-lihat sekitar. Namun karena ia merasa ada yang mengintainya, ia berjalan kembali. Kali ini ia melihat seperti keramaian dan gemerlap lampu berwarna orange. Ia pikir tempat itu adalah perkampungan. Ternyata saat didekati berupa sebuah pasar malam. Man, Salman, panggil Maudi, tapi Salman tidak menggubris panggilan tersebut. Ia terus berjalan di tengah-tengah pasar sambil melihat apa yang mereka jual. Guys, gue gak tahu kenapa di tengah hutan malam-malam begini ada pasar. Man, lu kayaknya harus balik deh. ini sayurnya masih segar-segar. Daging-dagingnya juga, terus banyak yang jual mainan jadul. Keren sih kalau menurut gue. Salman sama sekali tidak menanggapi teman-temannya. Ia berjalan ke arah pedagang soto. Di situ ia membeli semangkuk soto ayam yang masih hangat. Man, woi budak, yang lu lihat itu bukan pasar. Lu pada apa-apaan sih? Ini gue liatin ke lu semua. Udah jelas-jelas ini pasar. Nih gue juga beli soto. Goblok lu man. Sumpah mendingan lu pergi sekarang. Dan yang lu pegang itu bukan soto. Gak ada pasar di sana. Dek, habis dari rumah nenek. Tiba-tiba Salma dihadapkan oleh sesosok nenek tua yang berdiri persis di hadapannya. Nenek tersebut memiliki postur bungkuk dan wajah yang tertutup rambut putih yang terurai panjang. Seketika ia kaget, lalu kepalanya mendadak pusing. Ia berusaha untuk bertahan sambil menundukkan kepalanya, dan saat ia menoleh ke depan, suasana menjadi gelap dan pasar tadi telah hilang. Loh, itu pasar mana? Gak ada pasar, dari tadi emang gelap. Lu kayaknya sawan. Terus yang lu pegang tuh tadi batu kelapa isinya bangkai tupai. Gila ya lu emang. Lah anjir. Guys, gue merinding guys. Iya gue tahu apa yang bikin lu merinding. Lu jangan lihat ke belakang dan mending langsung kabur aja, ucap Eka yang melihat sosok penampakan nenek tua di belakang Salman. Sayangnya Salman yang penasaran malah nengok ke belakang dan seketika ia kaget bukan main.
Ia berlari kembali ke rumah tua tersebut dengan mengikuti jejaknya. Namun bukannya sampai di sana, ia seolah berputar-putar di tempat yang sama. Padahal ia sudah mengikuti jejak yang ia tinggalkan. Fuck, gue malah balik lagi ke sini. Aduh, bisa mampus gue. Sosok nenek tersebut terus mengikutinya dari belakang dan Salman tetap berusaha kabur. Setelah sekian kali ia berputar di tempat yang sama, ia kembali menemukan rumah tua tersebut. Sesampainya di rumah tua, keadaan barang-barang di dalamnya telah berubah menjadi berantakan. Tripod, laptop, dan bangkunya berserakan di lantai. Persetan dengan barang-barang yang berserakan, ia segera mengunci kembali pintunya dengan tali. Kemudian barulah Salman merapikan barang-barangnya. Di tengah kepanikannya itu, ia mendengar suara wanita yang bernyanyi menggunakan bahasa Sunda. Suara tersebut sangatlah dekat dan saat ia lihat ke arah jendela, sosok nenek-nenek tadi menatap Salman dengan sorot mata tajam. Teman-temannya mulai panik saat Salman pingsan karena melihat sosok tersebut. Saat Salman pingsan, sosok tersebut hilang begitu saja, namun semuanya belum selesai. Kini sepertinya sosok tersebut masuk ke dalam tubuh Salman, lebih tepatnya Salman kerasukan. Ia tertawa melengking sambil menunduk. Kemudian wajahnya menghadap ke arah kamera. Semuanya takut melihat kejadian saat itu. Salman pun berdiri dan mulai berjalan. Kameranya ia jatuhkan, tapi untungnya masih menyorot ke arah Salman. Ia berjalan ke arah pintu untuk keluar. Salman, gue parah deh, mau kemana dia? Kalau gini udah bahaya banget, bisa hilang dia. Namun ia masih terselamatkan oleh pintu yang ia ikat dengan tali. Tubuhnya hanya nabrak-nabrak pintu selama berkali-kali. Oke, ini tolol. Mungkin itu setan lupa kalau dia udah ngerasukin tubuh orang yang gak bisa nembus benda. Ini benar-benar kok. Tiba-tiba lampu flash milik Eka mati. Lah, Eka, asem ini flash pakai acara mati sendiri. Salman yang kerasukan kini kembali pingsan, seolah sosok yang memasuki tubuhnya telah keluar. Ia terkapar di lantai tak sadarkan diri. Sementara itu Eka masih berusaha untuk menyalakan flashnya berkali-kali. Tak lama kemudian ia berhasil menyalakan kembali flashnya. Namun Eka, di belakang lu. Belakang gue? Ia pun menoleh ke belakang. Ternyata ada sesosok wanita yang ngintip di dekat pintu. Eka pun berdiri dan berusaha mendekati sosok tersebut. Dan saat ia lihat, sosok tersebut sudah berada di ujung lorong sambil menatap ke arah Eka. Ternyata itu adalah kuntilanak. Sosok itu mulai melayang perlahan ke arah Eka. Dan dengan keadaan panik, ia segera menutup pintu. Sayangnya tidak ada kunci. Ia terus menahan pintu dengan tubuhnya. Setelah dirasa cukup aman, ia mengambil beberapa benda berat yang ada untuk menahan pintunya. Makanya kalau ngomong pada dijaga ngapa sih?